Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, Bapak dari Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, kepala daerah, kota dan kabupaten yang hadir pada waktu ini yang sama-sama kita hormati, dan seterusnya kepada Pak Sekdaprov beserta unsur pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati, para rekan-rekan LSM, media, hadirin hadirat yang berbahagia. Terima kasih tentu kami ucapkan sekali lagi pada panitia sudah memberikan ruang bagi kami untuk berdiri di sini menyampaikan beberapa hal yang saya yakin percaya tentu tidak akan begitu lama. Dan tadi juga saya sempat hadir sebentar mengikuti apa yang disampaikan oleh salah seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Antoni Saputra, Bapak Dr. Antoni Saputra. Pak Antoni, insya Allah kita di Provinsi Sumatera Barat, khususnya juga di DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk masalah disparitas ini merupakan yang prioritas bagi kita. Makanya tahun ini juga kita akan memfasilitasi gedung, ruangan, akses di DPRD untuk bisa diakses oleh kawan-kawan disabilitas. Karena yakin, percaya bahwasanya betul ya, disabilitas bukan merupakan sebuah beban pemerintah. Yang saya yakin percaya itu. Makanya dari awal kita dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan perda yang telah kita juga sahkan itu merupakan prioritas bagi kita, sehingga antara disabilitas dengan yang lain tidak ada jarak yang ada tentunya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ke saya kemarin dikasih oleh panitia judul dari pengantar kita ini adalah tentang masalah pokok-pokok pikiran DPRD. Kami yakin percaya pokok-pokok pikiran itu bukan bahasa asing bagi kita, karena setiap saat waktu selalu diskusi kita di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten selalu tentang masalah pokok-pokok pikiran. Hanya saja agak subjektif kadang-kadang nuansa ketika kita bercerita tentang masalah pokok-pokok pikiran. Inilah mungkin yang harus kita luruskan secara bersama-sama, karena walau bagaimanapun pokok-pokok pikiran DPRD itu merupakan amanat dari undang-undang itu sendiri dan merupakan kewajiban bagi DPRD untuk bisa mengusulkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai awal dari penghantar kami adalah kita mengingatkan kembali bahwasanya RKPD yang pada hari ini kita bahas dalam Musrembang itu adalah RKPD yang ketiga kalinya. Pertama kita susun di tahun 2021. Pada waktu itu masih nuansanya gubernur dan wakil gubernur yang lama. Tapi materi-materi RKPD kita di tahun 2021 sudah mengakomodir dari visi-visinya gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Di RKPD provinsi di tahun 2021 pun itu mutlak sudah mengadopsi seluruh visi-visi gubernur dan juga mengadopsi dari RPJMD kita yang pertama. Nah, ini adalah tahun yang ketiga untuk tahun 2023. Kita cuma diberi waktu untuk bisa mencapai target pencapaian RPJMD itu 4 tahun. Dari 5 tahun sesuai dengan undang-undang. 2024 sudah selesai. Artinya tentu tidak ada alasan bagi kita nanti ketika ada evaluasi terhadap pencapaian RPJMD, kegagalan kita mencapai RPJMD lantaran karena waktu. Karena memang ketika RPJMD kita susun, masalah waktu itu sudah ada menjadi patokan bagi kita secara bersama-sama. Nah, artinya di dalam penyusunan RKPD Bapak Ibu sekalian, itu tentu banyak elemen-elemen yang harus kita masukkan. Kajian-kajian yang strategis juga harus kita masukkan dan semua harus terukur. Sehingga pencapaian RPJMD yang merupakan alat ukur dari progres dari pemerintah sendiri itu jelas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam RKPD kita juga memahami ya, tidak hanya unsur dari Musrembang yang pada hari ini kita bahas. Banyak unsur-unsur lainnya juga masuk dalam dokumen-dokumen RKPD kita. Dan itu nanti tentu akan menjadi dasar bagi kita untuk membahas perencanaan-perencanaan berikutnya, termasuk KUAP PPAS dan APBD.
Nah, tentunya di dalam penyusunan ini harus ada sesuatu yang merupakan prioritas bagi kita. Kita tentu tidak akan bisa dalam RKPD itu hanya berpatokan ke dalam RPJMD. Masukan-masukan dari stakeholder, Forkopimda, LSM, Ormas dan sebagainya yang itu mungkin tidak terakomodir dalam RPJMD, itu bisa kita masukkan asal tentu korelasinya tetap pada kategori dalam RPJMD itu sendiri. Nah, pendekatan yang kita lakukan tidak hanya pendekatan politis, tapi juga pendekatan teknokratis dan aspiratif seperti mana yang telah kita sampaikan. Tapi sayang Pak Gubernur, kita juga harus akui bahwa Bapak Ibu sekalian dari kepala daerah kota dan kabupaten, sering RKPD ini kita susun hanya lebih banyak berdomainnya itu adalah pendekatan politis. Ketika pejabat-pejabat turun ke daerah bertemu dengan masyarakat, terus masyarakat bilang itu tong dibangun Pak Bupati, itu tong dibangun Pak Gubernur, itu tong dibangun bla bla sebagainya. Nah, kita langsung oke, kita bangun untuk tahun besok tanpa harus ada filter. Apakah usul-usul tersebut sudah tertampung atau belum dalam RPJMD kita? Karena itu merupakan beban bagi kita. Maka OPD jelas itu sebuah perintah, maka dipaksa-paksakan untuk masuk dalam RKPD, sementara tidak ada korelasi sama sekali dalam kebijakan kita dalam RPJMD. Pendekatan politis lebih banyak masuk di dalam kebijakan-kebijakan kita di dalam RKPD. Inilah nanti akan menjadi perdebatan-perdebatan kita di dalam pembahasan berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu tahapan yang wajib diakomodir di dalam RKPD. Kita melalui reses. Reses juga diatur dalam undang-undang. Ketika reses telah selesai kita lakukan, maka disampaikan di dalam forum paripurna yang resmi. Hasil reses DPRD disampaikan dalam forum paripurna resmi dan disampaikan kepada kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota dan bupati. Nah, ketika itu merupakan dokumen yang wajib ya bagi kita untuk bisa dimasukkan dalam RKPD, disusun bersama-sama dengan hasil-hasil lain. Nah, ketika hasil reses tersebut belum terakomodir di dalam RKPD kita, makanya di situ terjadi diskusi-diskusi yang harus kita lakukan, sehingga tidak ada penyempitan ruang ketika kita bicara tentang masalah KUA PPAS. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, pendekatan-pendekatan yang kita usulkan itu sebenarnya dalam bentuk permasalahan pembangunan jangka panjang. Sementara kalau kita lihat di PP 12 tahun 2018, itu menyangkut pendekatan kita itulah arah kebijakan dan pembangunan APBD itu sendiri. Ada dua regulasi yang mengatur tentang masalah pokok-pokok pikiran yang semuanya itu saling mendukung. Pertama bicara tentang masalah permasalahan, yang kedua bicara tentang masalah pembangunan. Nah, dari ini kami tolong diizinkan untuk bisa mengingatkan kepada kita secara bersama-sama kembali sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan PP tadi, maka pokok-pokok pikiran kita susun. Pokok-pokok pikiran kita susun. Nah, penyusunan KPD di dalam pokok-pokok pikiran tadi itu harus memuat 4 pilar, 4 program kita. Ya. Kenapa saya bilang kita, program kita? Karena itu bukan lagi hak miliknya gubernur dan wakil gubernur, tapi sudah hak miliknya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, karena sudah disahkan dalam bentuk peraturan daerah, Perda. Maka tentu kita punya kewajiban semua untuk bisa mensukseskannya. Nah, di dalam RPJMD, dalam program unggulan daerah yang terdapat dalam RPJMD, ada 4 program unggulan kita. Bapak Ibu sekalian, pertama, sumber sehat dan cerdas. Yang kedua, sumber religius dan berbudaya. Yang ketiga, sumber sejahtera. Dan yang keempat, sumber yang berkeadilan. Saya ingin menyinggung kembali bahwasanya RKPD kita yang kita susun pada hari ini itulah RKPD di tahun yang ketiga. Artinya setelah ini kita akan menyusun RKPD di tahun yang keempat, tahun terakhir priorisasi dari kepala daerah pada hari ini. Ketika kita menyusun RKPD di tahun yang ketiga ini, harus jelas gambaran, harus jelas tolak ukurnya, nggak lagi ngambang. Semua orang bisa mengakses. Kenapa? Karena sudah jelas program-program yang kita tawarkan yang telah kita sepakati secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan 4 program unggulan tersebut, maka pada tahun 2023
program pembangunan perlu diarahkan, ya, perlu kita arahkan mendukung pelaksanaan pertama itu tentang masalah pendidikan. Di dalam pendidikan ini ada dua yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi. Yang kedua tentang masalah penyelenggaraan pendidikan yang berkarakter. Persoalan sekarang itu adalah pendidikan vokasi kita secara nyata, sekolah-sekolah kejuruan kita yang ada di Sumatera Barat jauh lebih besar penyumbang pengangguran ketimbang SMA. Harusnya SMK kita itu adalah anak-anak yang siap, ya, siap pakai, siap kerja. Tetapi dalam kenyataannya sumbangsih pengangguran tamatan SMK jauh lebih besar ketimbang SMA. Ini harus ada evaluasi Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Dinas Pendidikan yang baru kemarin dilantik. Apa sesungguhnya yang bersalah di sini? Kita sepakat, ya, pendidikan vokasi itu harus sejalan dengan kebutuhan dunia usaha. Ketika pendidikan vokasi tidak sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, maka artinya sama kita menambah pengangguran. Di dalam evaluasi kita kemarin juga tingkat pengangguran kita tinggi, meskipun angka kemiskinan kita rendah. Lulusan SMK yang ditampung pada dunia usaha hanya sebesar 12,2%, lebih rendah seperti mana telah kita sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua tentang masalah pendidikan berkarakter. Di dalam pembahasan kita kemarin di DPRD, kita belum menemukan pendidikan karakter itu rohnya seperti apa. Rohnya itu seperti apa pendidikan karakter ini? Dan kita berharap di dalam kebijakan kita di tahun 2023, pendidikan karakter itu sudah nampak wujud nyata seperti apa, sehingga ada semacam kesepakatan dan kesepahaman kita secara bersama-sama, tidak hanya oleh penyelenggara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga termasuk penyelenggaraan pemerintah kota dan kabupaten untuk bisa mengawal pendidikan berkarakter kita ini. Kita tentu tidak ingin Bapak Ibu sekalian generasi muda kita ke depan tetap, ya, didoktrin hanya sebagai tenaga buruh ketika mereka sekolah di SMK, yang sungguhnya itu muatan-muatan vokasi akan jauh lebih banyak kita berikan. Tapi doktrin-doktrin disampaikan sejak mereka sekolah sampai tamat adalah doktrin sebagai guru. Bagaimana mereka bisa bekerja di pabrik, bagaimana mereka bisa diterima di pabrik ini, A, B, dan C. Doktrin-doktrin itu sungguhnya tidak sesuai dengan karakter dan kultur Minangkabau. Pendidikan kita harus bersama kemandirian kalau kita bicara tentang masalah vokasi. Bapak Ibu sekalian kami hormati, pada bidang pariwisata, dalam RPJMD kita terdapat program unggulan pembangunan satu destinasi itu berskala internasional. Itu program unggulan, dan satu destinasi unggulan itu masing-masing kota dan kabupaten. Wujud dari kebijakan kita, kesepakatan kita di dalam RPJMD telah menyepakati bahwasanya destinasi dari wisata internasional itu sudah harus nampak. Karena waktu itu nggak ada lagi dalam pencapaian RPJMD kita. Kita cuma diberi waktu ruang 2 tahun, 2023 dan 2024. Kalau dalam RKPD kita belum lagi mengakomodir tentang masalah ini, berarti kita nggak serius. Sampai sejauh mana diskusi, komunikasi kita bangun dengan pemerintah kota dan kabupaten bicara tentang masalah destinasi tingkat kota dan kabupaten, karena mereka juga punya program, mereka juga punya kebijakan masing-masing. Jangan tumpang tindih. Dan dalam musrembang ini saya rasa ini yang harus kita atur dan kita coba akomodir semuanya sehingga bersinergi antara destinasi wisata kota kabupaten dengan destinasi provinsi sendiri. Dan ingat bahwasanya kita juga harus bisa melihat dan mempertimbangkan bahwasanya Sumatera Barat ini adalah daerah yang rawan gempa. Tidak hanya tsunami, ada patahan semangkuk yang melebar dari Pasaman sampai ke Surabaya, sampai ke danau atas, danau bawah, sampai ke Singkarak, sampai ke danau Kerinci, dan sampai ke Lampung. Dan itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita bicara tentang masalah destinasi. Bagaimana mungkin kita akan bikin destinasi internasional tapi posisinya berada di patahan-patahan semangkuk?
harus ada analisis yang tepat, kajian-kajian yang jelas. Kalau kita bicara tentang masalah ini, kebetulan alhamdulillah kemarin Pak Gubernur juga melantik Badan Promosi Pariwisata Daerah. Saya DPRD nggak dilibatkan tentang masalah ini, tapi tadi saya kontak Bu Riri sebagai ketua dari Badan Promosi ini. Ada 3 item tugas dari Badan Promosi ini, dari formasi ketua. Yang pertama membangun citra pariwisata, yang kedua membangun kunjungan wisata, dan ketiga melakukan kajian atau riset. Saya rasa 3 ini penting kalau kita bicara tentang masalah pariwisata. Persoalannya sekarang itu adalah sampai sejauh mana badan yang telah kita lantik ini bisa bersinergi dengan OPD-OPD yang ada. Karena kita bicara tentang masa 2023, Pak. Mudah-mudahan Bu Deli ada di sini bentar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga persoalan kita terjadi adalah mencetak 100.000 entrepreneur baru. Ini kesepakatan kita semua, termasuk juga DPRD. DPRD juga punya kewajiban untuk bisa mensukseskan ini. Tapi tetap dapurnya itu di pemerintah provinsi. Pak Antoni tentu sangat paham betul tentang masalah entrepreneur ini. Kita mau cetak 100.000, karena memang itulah mungkin ya yang kurang kita di Ranah Minang ini. Dahulu Ranah Minang ini dikenal dengan orang-orang bisnis, orang-orang dagang. Pergi merantau ke Jakarta hanya dimodali kain sarung dan transportasi. Lepas habis itu. Tapi dia hidup. Karena memang di kampung sejak kecil sampai dewasa mereka telah dibina dan dipupuk untuk bisa mandiri. Dan mereka sukses. Bagi saya itu entrepreneur. Entrepreneur adalah sebuah proses dan dia nggak bisa diciptakan oleh alat apapun. Nggak ada perguruan tinggi dan jurusan entrepreneur. Nah, mungkin entrepreneur yang kita masukkan di sini adalah kita bisa memulai dari sistem pendidikan kita yang telah kita sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anak SMK kita sesungguhnya mereka telah siap untuk menjadi entrepreneur. Karena memang di otak mereka itu tamat SMK, mereka nggak kuliah lagi, mereka mandiri. Saya berharap kepada Bapeda, ya, coba kita sinergikan ini program entrepreneur ini dengan pendidikan. Orientasinya kemana nih entrepreneur kita ini? Dengannya nanti entrepreneur ini jadi beban juga di kota kabupaten. Ini 100.000, Pak. Bukan 100 orang, 100.000. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di bidang pertanian, industrialisasi kita serta pertanian, kita sudah menganggarkan lebih dari 10% anggaran PBD kita. Menyebar ke berbagai OPD-OPD yang ada. Dan angka itu dan rangka mempercepat BUMD kita. Di bidang infrastruktur perlu kiranya kita melakukan mapping kembali terhadap kebutuhan infrastruktur yang ada di 19 kota dan kabupaten. Di pendekatan kita pembangunan tidak merupakan pendekatan politis seperti yang telah kita uraikan tadi, tapi betul-betul pendekatan kita pendekatan pemerataan, dan itu merupakan kebutuhan dari masyarakat kita Sumatera Barat. Jangan hanya bertumpu pada satu kota, sementara kabupaten lain tidak mendapat apa-apa dan lain sebagainya. Mapping itu harus bikin, harus ada analisa, rencana strategis dan rencana taktis terhadap pembangunan kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berbagai persoalan-persoalan yang telah kita kembangkan tadi, termasuk juga konsistensi kita ya, terhadap semua perencanaan-perencanaan yang telah diatur oleh pemerintah pusat, mulai dari RPJPD sampai RPJMD, mulai dari RPJMD sampai ke RKPD dan seterusnya ke bawah, itu merupakan sebuah hal yang sangat mutlak harus kita patuhi, karena kita tidak mau termasuk pemerintahan yang tidak patuh terhadap aturan, karena itu sangat rentan dengan risiko yang kita timbulkan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Harus ada sinergi yang harus kita bangun. RKPD tidak hanya sebuah solusi,
Terakhir, untuk kita bisa membangun Sumatera Barat, yang penting itu sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga pemerintah kabupaten yang ada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena APBD kita ini sangat terbatas dan pendapatan kita juga terbatas, mimpi kita cukup besar. Kita sepakat bahwa program kita itu adalah pada kategori pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Maka tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita buat di tahun 2023. Bagaimana pendapatan kita, PAD kita, itu bisa tumbuh. Tidak hanya lagi berpatron kepada pajak kendaraan daerah, tapi kita harus menjadikan sumber daya yang ada di Sumatera Barat merupakan pendapatan asli daerah kita yang tentunya tidak membebani masyarakat kita. Kita punya aset yang luar biasa, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, dan lain sebagainya. Serasa ini merupakan pintu bagi kita untuk bisa menunjang program-program gubernur, wakil gubernur, dan menunjang RPJMD yang telah kita sampaikan tadi. Sekarang ini kita masih terikat beban, tergantung dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat mengalami defisit, maka kita pasti akan mengalami defisit. Itu juga mengalami kota dan kabupaten. Kemandirian yang kita lakukan harus menyumbangkan sebuah simbol untuk kita bisa adopsi secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir saya ingin menyampaikan pesan kawan-kawan di legislatif provinsi, kota, dan kabupaten, bahwasanya pokok-pokok pikiran itu merupakan hal yang sangat mendasar bagi kita secara bersama-sama. RKPD dasarnya itu ada musrenbang, ada reses, ada juga tinjauan ke lapangan, ada usulan dari masyarakat, usulan Forkopimda, usulan ini dan sebagainya. Semua itu harus kita tampung. Harus ada patron yang jelas. Ketika kita menyatakan bahwa ini tidak sesuai, jelas patronnya. Ketika ini sesuai, jelas pula. Tidak ada yang pilih kasih tentang saya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Sumatera Barat seperti mana yang telah kita sampaikan tadi, program pilar tadi ini, insya Allah akan tercapai. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Bapak Forkopimda, Kepala Daerah, Kota Kabupaten, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara kita ini sukses dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.